Baik, kita dengarkan. Bang Boni, tanggapan lu dari sudut pandang pengamat seperti apa ini, Bang? Siap, terima kasih Pak Andromeda. Izin Pak Andi, nanti Demokrat biasanya menentukan tuh. Apakah Pak Bestari bisa lari atau tidak. Pertama saya mengapresiasi secara luar biasa pidato Ibu Mega, Ibu Profesor Megawati hari ini. Pertama karena beliau tampil benar-benar sebagai negarawan, sebagai bahkan Bung Karno versi perempuannya. Ya, karena berdiri begitu tinggi jauh di atas kepentingan partai atau kelompok. Ketika beliau coba memperkenalkan salam Pancasila, lalu dia lanjut lagi dengan PDI Perjuangan sebagai penjaga Pancasila. Itu masih berkaitan partai tetapi sudah membawa kita sebetulnya pada ranah yang lebih luhur lah. Nah, ketika Ibu Mega bicara soal perlunya bounded chemistry atau bounding ikatan antara pikiran dan batin, bagi saya itu kesimpulan yang sempurna. Bahwa disitulah esensi dari seluruh proses politik dalam tradisi demokrasi. Bahwa kekuasaan itu secara prinsipil kalau dia berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat, hanya akan memperoleh bentuknya ketika dijalankan dengan hati dan pikiran. Artinya bahwa integritas, kualitas dari satu praksis kekuasaan itu ditentukan oleh kemampuan menjaga koneksi antara pikiran dan batin dan implementasinya pada tindakan politik. Nah itu poin besar. Nah di dalam pembicaraan itu Ibu Mega berulang kali menyebut Bapak Presiden Joko Widodo dan mengakui bagaimana kepemimpinan beliau yang betul-betul turun ke bawah, itu menunjukkan bahwa PDI Perjuangan sudah berhasil mencetak kader dan salah satu contoh adalah Presiden Jokowi. Nah kemudian Ibu Mega bicara soal kaderisasi, disitulah diskusi malam ini dapat relevansinya. Lalu ada tafsiran dari termasuk dari Andromeda dan Maria bahwa ini Nasdem kena sindir misalnya. Ketika Ibu mengatakan ya kita tidak seperti yang lain, mendompleng. Nah, sebetulnya secara teoretis partai politik itu kan memang dibentuk untuk merebut kekuasaan ya Pak Bestaria. Karena tujuannya untuk merebut kekuasaan, maka salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik, rekrutmen elit. Jadi siapa mau jadi apa di dalam satu sistem politik, dia harus masuk ke partai politik. Maka orang seperti saya, ya akan sulit gitu misalnya untuk bersaing dengan Pak Bestari kalau dalam konteks merebut kekuasaan, karena saya tidak punya partai politik. Nah, partai politik dibentuk untuk merebut kekuasaan, ajangnya adalah pemilu. Nah, ada upaya yang namanya kaderisasi, pendidikan politik di dalam internal partai politik. Tujuannya apa? Mematangkan kualitas, skill, kompetensi dari kader. Sehingga nanti begitu ada di dalam ruang kekuasaan, dia mampu menerjemahkan itu kedaulatan rakyat ke dalam praksis kekuasaan yang pro rakyat. Nah, yang terjadi kemudian dalam demokrasi kita, banyak praktek selebritis diambil dari panggung sandiwara masukin ke DPR. Pelawak diambil dari panggung masukin ke DPR ya. Terus kemudian YouTuber diambil masukin ke. Nah, ini sebetulnya ciri khas liberalisasi politik dan juga menandai gagalnya proses penguatan dan konsolidasi demokrasi. Apa yang disampaikan Ibu Mega tentu tidak bermaksud kepada satu partai, tetapi satu refleksi besar yang harus diterima oleh semua partai politik sebagai otokritik. Bahwa kaderisasi itu penting, karena kekuasaan harus ada di tangan kader partai. Karena untuk itulah partai dibentuk.